Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rista Indah Fitrianingrum dengan NIM 112211642 dari kelas MA22C12. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai komunikasi dan negosiasi bisnis. Apa sih komunikasi dan negosiasi bisnis itu? Komunikasi bisnis adalah komunikasi di mana proses pertukaran informasi, pesan, atau gagasan yang terjadi dalam lingkungan organisasi atau perusahaan, baik secara internal maupun eksternal. Jadi komunikasi dalam perusahaan itu tidak hanya dilakukan di dalam lingkungan internal saja, tetapi bisa mencakup ke lingkungan eksternal seperti dengan supplier atau dengan customer. Komunikasi ini tidak hanya mencakup penyampaian informasi, tetapi juga bagaimana pesan dipahami dan dapat diterima baik oleh penerima informasi. Komunikasi dalam bisnis bisa dilakukan secara lisan, seperti diadakannya rapat, diskusi, presentasi, dan lain-lain. Namun bisa juga dilakukan secara tertulis, seperti dikirimkan email, laporan, proposal, dan lain-lain. Komunikasi yang efektif dapat meningkatkan produktivitas, mencegah konflik, dan mempercepat pengambilan keputusan. Selanjutnya, negosiasi bisnis. Negosiasi bisnis adalah proses interaktif antara dua pihak atau lebih yang memiliki tujuan dan kepentingan masing-masing untuk mencapai suatu kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam praktiknya, negosiasi ini biasa terjadi antar perusahaan dengan klien, supplier dengan pembeli, atau antar karyawan dengan pembagian tugasnya. Negosiasi bisnis tidak hanya soal harga, tetapi juga bisa mencakup waktu, syarat kerjasama, kuantitas produk, dan metode yang dilakukan. Proses ini membutuhkan keterampilan seperti mendengar secara aktif, berpikir strategis, mengendalikan emosi, dan tentu saja komunikasi yang efektif agar hasilnya bisa saling menguntungkan semua pihak. Selanjutnya, manfaat komunikasi dan negosiasi bisnis. Komunikasi dan negosiasi bisnis sangat penting dalam keberhasilan kerja dan membangun hubungan yang baik. Dengan komunikasi yang jelas, setiap orang dalam tim bisa memahami tugas dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga pekerjaan lebih cepat, lancar, dan efisien. Selain itu, kemampuan bernegosiasi membantu kita mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, baik dengan rekan kerja, atasan, maupun mitra bisnis. Hal ini bisa menghindari konflik dan menciptakan kerjasama yang lebih harmonis. Jadi jika suatu komunikasi itu dilakukan secara baik, maka kerjasama yang dijalankan juga akan berjalan dengan lancar dan efektif. Komunikasi dan negosiasi bisnis yang baik juga menunjukkan sikap profesional dan menghargai orang lain yang pada akhirnya akan memperkuat relasi dalam dunia kerja. Contoh kecilnya itu di perusahaan saya dalam pembagian jam kerja atau pembagian shift kerjanya itu karyawan bisa melakukan negosiasi untuk perubahan jadwal shift selama alasan yang ia ajukan kepada atasan itu urgent atau tidak bisa digantikan di lain hari. Seperti itu, misal meminta pertukaran shift dari shift pagi menjadi shift malam karena pada saat paginya ia harus melakukan kepentingan yang tidak bisa ia tinggalkan. Selanjutnya, unsur-unsur komunikasi. Di dalam tempat saya bekerja, komunikasi dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan tertulis dan dengan lisan. Jadi komunikasi yang lisan itu biasa disampaikan langsung oleh pimpinan kerja kepada karyawan-karyawannya. Dan yang tertulis itu biasanya dikirimkan lewat WhatsApp oleh HRD langsung. Jadi unsur-unsur komunikasi yang ada di perusahaan saya terdiri dari beberapa unsur penting yang membantu pesan sampai dengan jelas.
Misalnya kita bahas yang HRD mengirim informasi melalui WhatsApp. Unsur yang pertama adalah pengirim, yaitu orang yang menyampaikan pesan. Dalam hal ini, HRD yang bertugas memberi informasi kepada karyawan-karyawannya. Yang kedua, pesan, yaitu informasi atau isi informasi yang disampaikan oleh HRD, seperti pengumuman jadwal kerja atau aturan baru perusahaan. Biasanya di perusahaan saya, informasi yang disampaikan oleh HRD ini bisa informasi yang mencakup keseluruhan atau hanya ditujukan kepada si penerima saja. Misalnya kayak informasi link untuk perpanjangan kontrak biasanya dikirimkan melalui WhatsApp oleh HRD, bersedia atau tidaknya diperpanjang, seperti itu. Misalnya informasi untuk donor darah, informasi pembuatan SIM massal, informasi family gathering, dan lain-lain. Yang ketiga adalah media atau saluran komunikasi, yaitu alat yang digunakan untuk mengirim pesan, seperti WhatsApp yang digunakan untuk mengirim informasi oleh HRD agar pesan dikirim secara cepat dan mudah. Yang keempat adalah penerima, yaitu orang yang menerima dan membaca pesan. Contohnya karyawan yang menerima informasi tersebut dari HRD. Yang kelima adalah umpan balik, yaitu tanggapan dari penerima terhadap pesan. Jadi karyawan itu boleh memberikan tanggapan kepada pesan yang dikirimkan HRD. Misalnya pertanyaan jika informasi yang disampaikan kurang jelas. Yang terakhir adalah konteks, yaitu situasi dan kondisi saat komunikasi berlangsung, yang biasanya mempengaruhi pemahaman penerima. Misalnya ada perubahan informasi mendadak. Biasanya HRD ini menyampaikan kepada atasan untuk menyampaikan informasi secara langsung kepada karyawannya, karena mungkin tidak sempat jika harus mengirim pesan kepada seluruh karyawan. Contoh informasi yang dikirim HRD kepada para karyawannya. Di sini saya mengambil contoh untuk link perpanjangan dikirimkan kepada per seseorang atau per penerima atau per nomor induk karyawan, di mana ini harus mengisi form persetujuan perpanjangan kontrak. Dan yang kedua adalah memberikan informasi tentang banyaknya laporan dari karyawan tentang kehilangan uang di area loker. Jadi ini HRD atau perusahaan melakukan tindakan dengan memanggil kepolisian untuk melakukan investigasi di area loker. Selanjutnya, contoh kasus komunikasi dan negosiasi bisnis yang terjadi di perusahaan tempat saya bekerja. Di bagian produksi yang memproduksi produk komponen otomotif. Seorang karyawan bernama Najwa, teman saya sendiri, operator solder, bekerja tanpa mengikuti instruksi kerja yang telah ditetapkan, di mana dalam standar kerjanya ia harus membersihkan jig solder setiap ia selesai menyolder 100 pieces produk, yang bertujuan agar flak solder tidak menempel pada produk. Jadi dalam instruksi kerjanya itu operator solder harus membersihkan jig solder jika ia sudah menyolder sebanyak 100 pieces. Tetapi karena pada saat proses bekerja belum selesai Najwa menyelesaikan 100 pieces produk yang sudah disolder sudah diambil oleh proses selanjutnya, sehingga Najwa kesulitan untuk menghitung sudah berapa pieces produk yang ia solder. Tanpa sepengetahuannya, tim QA sedang melakukan patrol rutin ke area produksi melalui CCTV produksi. Saat memeriksa proses kerja Najwa, QA menemukan bahwa Najwa tidak bekerja sesuai dengan instruksi kerja. Lalu Najwa pun dipanggil untuk dimintai penjelasan dan mendapat teguran karena tidak mematuhi instruksi kerja yang telah ditetapkan. Tetapi Najwa melakukan negosiasi pada saat sedang dimintai keterangan oleh QA, di mana ia menjelaskan kesulitan-kesulitan apa saja yang ia lakukan selama proses itu berlangsung, yang dimana harus menghitung per 100 pieces produk yang ia kerjakan. Sehingga ia mengajukan negosiasi, di mana pembersihan jig solder itu dilakukan
per satu nampan, dimana setelah Naswa menyelesaikan solderan satu nampan itu, dia baru membersihkan jig soldernya. Jadi dia tidak perlu menghitung berapa banyak pieces yang ia selesaikan, dia hanya perlu membersihkan jig solder setelah ia selesai menyolder produk dalam satu nampan. Lalu QE meng-ACC saran Naswa, di mana pembersihan jig solder dilakukan per nampan setelah Naswa menyelesaikan proses dalam satu nampan. Lalu analisis proses komunikasi dari studi kasus yang saya ceritakan tadi. Yang pertama, pengirim. Pihak manajemen atau supervisor produksi yang bertugas menyampaikan instruksi kerja atau standar operasional produksi kepada operator. Yang kedua adalah pesan. Isi pesan adalah prosedur kerja yang harus diikuti, yaitu membersihkan jig solder setiap selesai menyolder 100 pieces produk agar flux solder tidak menempel dan mempengaruhi kualitas produk. Yang ketiga, saluran. Komunikasi kemungkinan disampaikan melalui pelatihan kerja, training, dokumen, instruksi kerja yang ditempel atau dibagikan, serta komunikasi lisan dari atasan langsung pada saat briefing. Yang keempat, penerima. Naswa sebagai operator produk, sebagai operator solder yang menerima instruksi kerja dan bertanggung jawab menjalankan sesuai dengan standar kerjanya. Yang kelima, umpan balik. Terjadi saat Naswa memberikan penjelasan dan menyampaikan kendala-kendala langsung kepada QE saat dimintai keterangan. Ini termasuk komunikasi dan negosiasi bisnis yang bagus. Yang keenam, konteks. Situasi di mana Naswa sedang bekerja dalam tekanan waktu, produk yang sudah diambil oleh proses berikutnya sebelum sempat dihitungnya, sehingga ia tidak bisa memastikan jumlah pasti produk yang telah ia kerjakan. Selanjutnya, hambatan dan solusi. Yang pertama, hambatan teknis, yaitu tidak adanya sistem pencatatan atau alat bantu seperti counter otomatis atau logsheet untuk membantu Naswa menghitung jumlah produk yang telah dikerjakan dengan akurat. Hal ini membuat pelaksanaan instruksi kerja menjadi sulit. Yang kedua, hambatan organisasi. Kurangnya koordinasi antara lini proses seperti pengambilan produk atau proses selanjutnya tanpa memastikan bahwa perhitungan atau pencatatan oleh operator sebelumnya telah selesai. Yang ketiga, hambatan psikologis. Naswa merasa tertekan oleh kecepatan proses produksi dan cenderung terburu-buru menyelesaikan pekerjaan tanpa sempat menghitung seberapa banyak produk yang sudah ia kerjakan, yang menyebabkan ia melewatkan prosedur penting. Selanjutnya, hambatan persepsi. Mungkin ada anggapan bahwa membersihkan jig solder tidak terlalu mendesak selama hasil terlihat bersih, padahal secara kualitas prosedur itu sangat penting. Selanjutnya, meskipun instruksi kerja telah disampaikan sebelumnya, proses komunikasi awal tampaknya tidak efektif karena kurangnya ruang bagi operator untuk menyampaikan kendala operasionalnya. Hambatan teknis dan hambatan produksi menyebabkan prosedur standar tidak dijalankan. Namun, proses komunikasi akhirnya menjadi lebih baik saat Naswa diberikan kesempatan menjelaskan kendala apa saja yang ia alami. Dan tindakan QE yang mendengarkan dan menyetujui usulan solusi dari Naswa untuk membersihkan jig per nampan bukan per 100 pieces adalah bentuk negosiasi yang baik. Ini menunjukkan bahwa komunikasi dua arah dan keterbukaan terhadap masukan lapangan sangat penting untuk menjaga kualitas sekaligus memperbaiki sistem kerja agar lebih realistis. Selanjutnya dibuatkan laporan 5W1H mengenai keterlambatan pengiriman produk kepada customer yang terjadi karena miskomunikasi. Yang pertama, apa yang terjadi? Telah terjadi keterlambatan pengiriman barang ke customer selama 2 hari akibat miskomunikasi antara tim sales dan tim warehouse. Keterlambatan ini menyebabkan customer merasa dirugikan dan mengajukan komplain resmi kepada perusahaan. Yang kedua, kapan kejadian ini terjadi? Insiden terjadi
pada hari Senin 30 Mei 2025 tepat setelah libur panjang atau long weekend yang menyebabkan ketergangguannya koordinasi antar tim. Yang ketiga, di mana kejadian terjadi di lingkungan internal perusahaan, khususnya antar divisi sales dan warehouse. Dampaknya dirasakan oleh customer eksternal yang seharusnya menerima pengiriman sesuai dengan jadwal. Yang keempat, siapa saja yang terlibat? Pihak yang terlibat langsung adalah tim sales yang menerima dan memproses permintaan dari customer, serta tim warehouse yang bertugas menyiapkan dan mengirim barang kepada customer. Lalu customer sebagai pihak ketiga yang terdampak juga terlibat melakukan pengajuan komplain kepada perusahaan. Yang kelima, mengapa kejadian ini bisa terjadi? Keterlambatan terjadi karena adanya miskomunikasi. Tim sales tidak menginformasikan perubahan jadwal atau kebutuhan pengiriman secara jelas dan tertulis pada tim warehouse sebelum libur. Sementara tim warehouse menganggap tidak ada permintaan prioritas dan mengikuti jadwal rutin, sehingga pengiriman tidak dilakukan tepat waktu. Tidak adanya sistem pencatatan atau konfirmasi lintas divisi memperparah kondisi keterlambatan pengiriman ini. Selanjutnya, bagaimana proses komunikasi, hambatan, dan solusi negosiasi. Proses komunikasi awal antar tim sales dan warehouse hanya berlangsung secara lisan dan informasi sebelum libur, tanpa tindak lanjut tertulis atau konfirmasi email. Hal ini menyebabkan informasi tidak terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya, hambatan komunikasi. Yang pertama, tidak adanya komunikasi tertulis sebagai bukti atau referensi. Yang kedua, libur panjang menyebabkan keterputusan komunikasi antar divisi. Dan yang terakhir, asumsi yang berbeda. Tim sales menganggap permintaan sudah jelas, sedangkan tim warehouse tidak merasa menerima instruksi prioritas. Selanjutnya, solusi dan negosiasi. Setelah menerima komplain dari customer, manajemen melakukan klarifikasi dengan kedua tim sales dan tim warehouse dipertemukan dalam rapat koordinasi untuk membahas penyebab utama keterlambatan pengiriman, di mana divisi sales menjelaskan bahwa permintaan customer masuk sebelum libur, namun belum sempat di follow up secara formal. Dan tim warehouse menyampaikan bahwa mereka hanya memproses permintaan yang sudah dijadwalkan resmi. Sebagai solusi, disepakati bahwa ke depannya setiap permintaan pengiriman harus dikonfirmasi melalui email resmi. Selain itu, setiap kali menjelang libur panjang akan ada briefing khusus antar divisi untuk menghindari miskomunikasi terjadi lagi. Dan ini dokumen komunikasi dan negosiasi bisnis yang terjadi di tempat saya bekerja antara produksi dengan QA. Contohnya seperti ini. Atasan mengirimkan komplain dari QA mengenai produk yang dipulangkan karena hasil stampingnya ngeblur atau tidak bagus. Lalu di sini operator visualnya dan operator stampingnya menjelaskan atau memberikan klarifikasi kenapa hal itu bisa terjadi, seperti mesin stampingnya sudah jelek dan lain-lain. Dan ini juga contoh ketidakjelasan produk tidak ada label identitasnya. Lalu ini operatornya menjelaskan seluruh secara rinci yang terjadi dan menjelaskan produk apa itu. Mungkin itu saja pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.